Halo YouTube, kembali lagi dengan channel Imo Gunung Traders. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang risk dan reward ya teman-teman. Karena saya banyak dapat pertanyaan itu tentang menentukan risk reward, menentukan akurasi dan sebagainya ya. Nah ini jadi kali ini kita akan masuk ke sesi trading system ya. Jadi untuk melengkapi dan untuk istilahnya itu sebagai penyeimbang dari konten-konten saya, jadi kali ini kita akan membahas tentang trading system ya, yaitu menentukan risk dan reward yang ideal. Oke teman-teman, langsung saja. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman, seperti biasa yang namanya trading atau investasi di pasar finansial, pasar keuangan itu punya resiko. Diharapkan teman-teman untuk belajar dulu ya, jangan asal terjun, jangan ikut-ikutan orang yang mengajak sembarangan, jangan gunakan uang yang teman-teman tidak bisa hilang, takut nanti teman-teman malah kena mental dan bangkrut dan hidupnya susah. Oke, saya harap teman-teman cari ilmu dulu ya, cari mentor dulu, cari informasi dulu, cari pengetahuan dulu ya, jangan langsung terjun. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, topik kita pagi ini adalah menentukan risk dan reward yang ideal ya. Jadi kata kuncinya adalah ideal ya. Ideal itu maksudnya ya jangan ngarang gitu, jangan ngarang. Oke. Saya harap teman-teman di sini memang memperhatikan dan mungkin apa ya, mengambil catatan ya dari pembahasan kali ini. Saya harap seperti itu. Oke. Jadi ada kutipan di sini. Without risk, there is no reward, and the biggest risk is not taking any risk. Ya. Jadi tanpa resiko tidak akan ada yang namanya peluang ya, tidak akan ada namanya keuntungan gitu ya, reward ya, tidak ada namanya hasil gitu ya. Dan the biggest risk itu ya, resiko terbesar itu adalah tidak mengambil resiko ya, tidak mengambil resiko. Jadi ini katanya si Mark Zuckerberg ya. Jadi orang yang punya Facebook ya, orang kaya ini, orang yang sudah istilahnya pernah masuk Forbes gitu ya, orang istilahnya itu kekayaannya sudah nggak bisa dihitung teman-teman ya. Jadi Mark Zuckerberg ini dia udah banyak memberikan yang namanya itu apa ya, kayak pidato gitu ya, memberikan speech dan saya nonton juga itu speechnya Mark Zuckerberg yang memang dia memberitahu bahwa seandainya dia tidak memulai membuat Facebook ya pada tahun 2004 gitu kalau nggak salah, dia tidak pernah tahu gitu ya. Jadi dia mengambil resiko untuk memulai, dia coba membuat Facebook walaupun waktu itu Facebook mungkin masih skala untuk dipakai kampusnya sendiri ya. Jadi Facebook tuh dulu dipakai buat sekolah ya, jadi untuk apa, kampusnya gitu ya, untuk komunikasi sosial di sana. Ternyata Facebook jadi lebih besar dan menjadi apa istilahnya aplikasi yang populer gitu. Oke. Apa itu risk reward ratio ya? Jadi apa itu risk and reward ratio? Jadi risk reward itu ya adalah perbandingan antara resiko terhadap hasil ya. Jadi di dalam dunia trading bisa disebut perbandingan antara loss terhadap profit ya. Misalnya jika Anda punya itu misalnya warung bakso gitu ya. Jadi modal satu mangkoknya itu misalnya 10.000 dan Anda itu menjualnya ya, teman-teman menjual kepada pelanggan teman-teman ya, kepada orang yang beli itu 12.000 ya. Jadi sebenarnya risk dan reward teman-teman itu adalah 1:1,5 ya. Jadi istilahnya ya inilah sebenarnya risk dan reward itu seperti ini perbandingannya ya. Jadi rewardnya harus lebih besar daripada risknya. Jadi resiko jika bakso itu tidak laku ya, satu mangkok itu teman-teman hanya mungkin mengalami kerugian 10.000, tapi jika bakso itu laku teman-teman mendapatkan keuntungan 15.000 ya. Jadi masih surplus 5.000 gitu ya. Nah, sekarang sudah paham ya bahwa sebenarnya trading ini sama saja dia dengan kita berdagang secara konvensional ya. Nah, ini buat teman-teman yang kenal ya, Abang Next Carlos ya. Makan cuy ya. Jadi apa manfaat risk and reward ratio ya? Jadi dengan mengetahui risk dan reward ratio ya, trader itu bisa meningkatkan performa trading serta menambah keyakinan pada sistem trading yang digunakan ya. Selain manfaat lainnya adalah minimalisir kerugian dalam jangka panjang sehingga balance atau modal teman-teman itu menjadi lebih banyak surplus ya, atau untungnya. Jadi tujuannya ya itu sih, risk reward yang ideal itu kalau misalnya kita jalankan dalam jangka panjang, itu biasanya apapun yang terjadi, mau kita loss berapa kali sebenarnya is okay gitu, is fine juga gitu, karena kita menggunakan risk reward yang ideal. Jadi misalnya kita menggunakan risk reward 1:5 gitu ya, kita mengalami kerugian 4 kali gitu ya, kita
menang satu kali, kita profit satu kali, itu sudah tutup ya, dan kita surplus gitu ya. Jadi itulah tujuannya risk reward itu sebenarnya ya. Ya. Siapa yang kenal ini ya, Mr. White? Ya, buat teman-teman yang suka nonton series Breaking Bad ya. Apa korelasi antara win rate dengan risk and reward ratio ya? Jadi win rate dan risk reward ratio ini harus digabungkan teman-teman ya, tidak boleh dipisah. Mereka itu seperti sahabat ya, seperti Subasa dan Misaki teman-teman ya. Jadi mereka itu tidak boleh dipisah. Kenapa? Karena jika dipisah hasilnya pasti kacau ya. Dengan menggabungkan win rate ya dengan risk and reward ratio dalam trading, Anda adalah untuk melihat kemungkinan profit akun dalam jangka panjang. Risk and reward ratio yang besar tidak ada gunanya jika win rate hanya 1-5% ya. Maka win rate juga harus sesuai dengan risk reward ratio yang digunakan ya. Itulah namanya sistem trading ya. Jangan mengira bahwa trading itu hanya sebatas metode sinyal buy sell. Trading itu sangat luas teman-teman ya. Jangan dikira sempit ya. Nah, ini sering terjadi, banyak orang ini terkadang datang ke saya memamerkan dia punya risk rewardnya 1/20, tapi ternyata dia punya win rate ya, risk rewardnya 1/20, tapi win rate-nya cuma 1%, 5%, jadi nggak guna juga sih bilang. Ya, teman-teman itu hanya profit 5 kali, tapi loss-nya bisa sampai 90 kali lebih itu ya. Nah, itu kalau saya bilang, ya memang mungkin pada akhirnya mungkin bisa BEP, tapi pasti kena mental itu. Ya, jadi saya harap teman-teman hati-hati juga lah, belajar ikut metode-metode di luar sana lah ya. Karena beberapa metode yang diajarkan para trader-trader sesat itu rewardnya lebih kecil daripada risk ya. Jadi resikonya lebih besar, rewardnya lebih kecil ya. Akhirnya apa? Ketika teman-teman mengalami kerugian, akan sangat sulit teman-teman melakukan yang namanya recovery ya, atau istilah itu big event ya, BEP gitu ya. Oke. Bagaimana cara menerapkan risk and reward ratio? Penerapan risk and reward ratio sebenarnya cukup sederhana ya, yaitu risk itu nanti dihitung dari jarak entry kita ke stop loss ya. Nah, kalau reward itu dihitung dari jarak entry kita ke take profit ya, harga take profit ya. Sehingga risk and reward ratio dihitung dari risk dibagi reward atau jarak stop loss dibagi jarak ke take profit ya. Oke, saya ada contoh. Nah, jadi ini ya contohnya teman-teman ya. Cara menghitung risk reward ratio adalah tinggal menghitung berapa poin jarak antara entry dan SL serta jarak entry dan TP ya. Jadi misalnya kita entry di sini ya, jadi market lagi downtrend, kita sell di sini ya, stop loss di sini ya, kemudian target berapa poin. Nah, kita stop loss 50 poin, kita punya target 250 poinnya. Jadi tinggal kita hitung aja gitu. SL-nya sama dengan 50 poin, TP-nya 250 poin, berarti risk and reward ratio-nya kita tinggal kita bagi ya, 250 dibagi 50 ya. Jadi sama dengan 5 ya teman-teman ya. Jadi TP dibagi SL sama dengan 250 bagi 50 sama dengan 5 ya. Jadi risk and reward ratio kita adalah 1/5 lah ya, 1/5 ya. Nah, jadi seperti inilah caranya gitu. Dan kalau menggunakan risk dan reward ratio teman-teman, jangan diintervensi ya. Misalnya teman-teman lihat ini turun ya, nih jadi misalnya ini lagi turun, ini sering sekali terjadi saya lihat ya. Nah, ini lagi turun sampai sini, tiba-tiba dia naik. Nah, ini langsung di close, ini sering sekali pasti langsung di close, yakin saya demi Tuhan itu ya, pasti langsung di close karena takut ini nanti naik lagi gitu. Ini nggak guna dengan jangan. Kalau teman-teman trading dengan risk and reward, jangan diintervensi ya. Ketika dia naik ya biarin dia naik sampai nanti dia nyampai ke kita punya target ya, baru TP kita ke trigger gitu ya, dan posisi kita ke close. Jangan kita intervensi karena kita melihat bahwa ini nggak kuat turun lagi, dia naik kayak seperti ini, teman-teman close ya, percuma juga pakai risk reward sebagus apapun ya, kalau intervensi itu nggak guna, saya bilang gitu ya, nggak guna ya. Nah, itu sering sekali terjadi ya. Oke, jadi tahapan menentukan risk and reward ratio. Hukum risk and reward ya, menurut IGFX itu risknya itu udah boleh lebih besar daripada reward ya. Jadi kalau menurut saya itu ya, saya ngajar udah 2 tahun lebih ini, saya selalu istilahnya itu memberitahu bahwa risk itu harus lebih kecil daripada reward. Nggak boleh lebih besar ya. Gitu. Terserah di luar sana ada orang yang bilang risk itu boleh lebih besar daripada reward, terserah lah. Tapi kalau dari saya sendiri, saya bisa istilahnya sesuai dengan kepercayaan saya ya, bahwa risk itu nggak boleh lebih besar daripada reward ya. Jadi risk itu lebih kecil atau sama dengan ya, jadi minimal 1/1 mungkin gitu ya. Jadi tahapan yang biasa saya gunakan adalah, pertama kita pilih dulu metodenya ya, cari dulu metodenya, terus kita backtest. Nah, kita backtest, kemudian dari backtest ini biasanya dapat win rate lah, berapa kali benar, berapa kali salah. Nah, baru kita nanti di sini nentuin
risk reward ratio yang ideal itu berapa, baru nanti kita evaluasi lagi dengan metode yang ini, kita evaluasi ulang. Nah, gitu ya. Jadi kita evaluasi lagi ya. Jadi sebenarnya mudah ya tahapannya ya, mudah. Mungkin beberapa orang lihat ini pusing. Waduh, pusing lah. Kita bikin metode dulu, cari metode dulu, terus kita backtest lagi. Baru kita nanti dapat win rate-nya. Ya, baru nanti kita nentuin risk reward-nya, baru kita backtest lagi. Katanya sulit. Katanya dia sulit. Sekarang saya tanya, Anda juga kerja jadi karyawan puluhan tahun, ya, hidup Anda juga gitu-gitu saja. Ya, jadi sama saja sebenarnya. Kata sulit, ya, kata istilahnya ribet, itu sebenarnya berlaku juga di Anda, teman-teman, ya. Berlaku di Anda juga gitu. Ya, sama saja gitu. Kita melakukan hal seperti ini kan karena kita mau grow ya. Karena kita kan demi kebaikan kita sendiri, demi kebaikan hasil trading kita sendiri gitu. Kalau Anda merasa ribet, ya, merasa ini istilahnya itu sulit, Anda tidak cocok jadi trader, sudah jadi karyawan saja sudah sana, ya. Nah, nggak usah ngeluh gitu ya. Jadi trader itu jangan ngeluh. Ya, sorry, jangan ngeluh. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa tidak semua metode memiliki win rate atau akurasi yang sama. Maka jangan suka campur aduk metode. Nah, ini ingat teman-teman. Aduh, ini para trader-trader yang suka campur aduk metode, hati-hati Anda, Anda ini ya, itu nggak guna serius. Setelah mendapatkan win rate dari backtest ya, nilai win rate tersebut akan kita gunakan untuk menghitung risk dan reward ratio ya. Nah, misalnya teman-teman backtest tuh dengan metode apa gitu ya. Dalam 100 kali backtest, metode teman-teman tuh benar 30 kali, salahnya 70 kali. Ya udah, berarti teman-teman tinggal nyari win rate-nya berapa ya. Tinggal pakai ini rumus win rate itu jumlah trade yang profit ya, trade yang benar tadi dibagi total trade kita ya, terus dikali 100% ya. Nah, tadi kan kita benar 30 kali nih. Berarti kita masukin 30 dibagi total kita melakukan trading tadi berapa, 100 kali kan. Ya udah, masukin 100. Kemudian dikali 100%. Jadi yang di dalam ini diselesaikan dulu, baru dikali 100% ya, baru hasilnya sama dengan 30% ya. Jadi win rate kita adalah 30% ya. Jadi itu istilahnya hasil dari backtest kita. Nah, nilai win rate ini nanti kita pakai buat menghitung risk reward kita ya. Gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah rumus menentukan risk and reward ratio ya. Nah, jadi pada setiap penyusunan alur sistem ya, IGFX itu dia selalu menggunakan rumus dan formula ya. Jadi saya memang dari dulu tuh apa-apa kita tuh ngitungnya pakai rumus, teman-teman. Nggak asal-asalan, nggak misalnya orang nanya gitu, ini win rate yang bagus untuk saya berapa? Terus misalnya saya langsung asal bilang, oh, win rate yang bagus itu ya 70%. Saya bilang kayak gitu. Ya, itu kan nggak jelas gitu kan. 70% maksudnya apa? Ya kan, kenapa 70% segala macam. Nah, misalnya ada juga orang nanya ke saya, risk reward yang bagus itu berapa misalnya? Ya, saya bilang minimal 1/3. Nah, apa alasannya 1/3 misalnya? Nah, itu kan kurang bagus juga gitu. Jadi, biasanya kita akan kasih perhitungan dulu sih. Nah, itulah ciri-ciri ya, atau salah satu sikap ya, bahwa kita tuh adalah trader yang hebat ya. Jadi, kita tuh nggak menghayal, kita tuh nggak halusinasi ya. Kita tuh ngitung ya, kita menggunakan perhitungan yang benar dan tepat ya. Jadi, kalau di luar sana masih ada itu trader-trader yang asal ngomong itu, tanya dulu dia hitungnya kayak gimana. Uji dulu itu opininya dia, statementnya dia, bisa nggak dia kasih penjelasan. Kalau dia nggak bisa memberikan perhitungan yang jelas, teman-teman jangan ikutin terus. Nah, nanti Anda sesat gitu ya. Nah, jadi rumus menghitung risk dan reward itu gampang teman-teman ya. Jadi 1 dibagi win rate ya. Risk and reward, RR ini risk and reward ya. Jadi 1 dibagi win rate. Nah, tadi kan kita sudah dapat win rate kita ya. Win rate kita tadi kan 30%. Ya, jadi risk reward kita itu adalah 1 dibagi 30%. Hasilnya adalah 3,3. Jadi RR minimal kita ya. Jadi risk reward minimal kita atau idealnya itu harus minimal ya, adalah 1/33. Ya, dengan teman-teman memiliki win rate 30%, ya, minimal menggunakan 3/3. Apa? 1/3,3 risk reward-nya ya. Ya, jadi cara seperti inilah yang bisa membuat sistem kita tuh lebih baik ya. Jadi ingat ya, caranya sesimpel aja, 1 dibagi win rate. Ya, gampang. Nah, sekarang kita melakukan pengujian teman-teman ya. Nah, pengujian risk dan reward ya. Jadi kita ketahui tadi 30% kita punya win rate ya dari 100 kali trading tadi. Kemudian kita menggunakan risk reward ratio 3,3 ya. Jadi jumlah trade kita 100 kali, kemudian total win kita 30 kali, total loss kita 70 kali ya. Jadi tinggal kita hitung total win kita dikali RR tadi ya. Jadi 30 dikali 3,3. 3,3 ini adalah hasil dari risk reward ratio kita ya. Sama dengan hasilnya 99
Kalau loss kita tadi tinggal dikalikan 1 ya, min 1 di sini, jadi sama dengan minus ya 70R. Kemudian kita hitung netnya ya, netnya. Selisihnya jadi total win dikurang total loss, 99 tadi dikurang 70 sama dengan 29 ya. Jadi kita masih punya surplus 29R. Ya, jika 1 R-nya $10, maka masih surplus 290 dalam 100 kali perdagangan. Nah, inilah yang saya sebut risk and reward yang ideal tuh ya. Jadi 100 kali Anda trading, 30 kali Anda benar, 70 kalinya Anda loss, 70 kali loss semua. Anda masih profit, Anda masih untung $290. Itu kalau resikonya $10. Kalau resikonya $20, itu sudah berapa? Kalau resikonya $100, itu sudah 2000 sekian. Nah, apalagi kalau resikonya udah besar-besar, oh itu ya. Makanya saya bilang kepada murid-murid saya, bahkan orang yang kenal saya ya, mereka itu kadang bingung kenapa ya. Misalnya saya tuh tradingnya santai ya, resikonya mungkin hanya 10, 20, $30, tetapi ya hasilnya oke gitu, hasilnya ya santai juga gitu, nggak terlalu besar tapi stabil. Ya saya bilang rahasia saya sebenarnya adalah pada risk dan reward gitu ya. Ketika kita punya sistem yang memiliki risk and reward yang stabil ya, minimal 1/5, kita dalam jangka panjang ya, dalam 1 tahun itu minimal kita bisa menghasilkan itu 30% dari total modal kita, itu minimal itu. Kalau saya bilang, saya punya keyakinan di situ ya, karena selama kita jalaninnya dengan disiplin, kata kuncinya ya, disiplin, jangan gonta-ganti metode, pokoknya metode yang ada kita ikutin, jangan diganti, kemudian jangan dicampur. Nah, jangan dicampur, hati-hati, dan kita konsisten di situ, kita disiplin, ya udah itu pasti hasilnya bagus ya. Saya sudah membuktikan nih kok ya. Udah banyak orang yang saya ajarkan risk and reward ini, dan mereka memiliki hasil yang baik ya. Cuman bedanya ya modal mereka mungkin lebih besar ya, dan modal saya mungkin ya lebih kecil gitu ya, karena ya tiap orang kan beda-beda ya privilege-nya kan. Jadi Anda juga tidak bisa gitu, oh saya harus modal segini ya, nggak bisa gitu. Kalau Anda tradingnya dengan modal 100-200 ya pakai segitu gitu. Kalau ada teman yang tradingnya dengan miliaran, ya biarkan aja gitu ya. Jangan Anda ikutin atau Anda paksakan mengikuti standar mereka. Yang penting Anda memiliki risk and reward ratio yang benar, pengujian dari akurasi metode yang benar, udah itu cukup, jalanin aja gitu ya. Ya, jadi tujuan kita kan making money gitu, bukan istilahnya itu ngikutin orang gitu, enggak ya. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah trading yang sukses adalah trading dalam jangka panjang ya. Trader yang sukses selalu menghitung rasio kerugian dan keuntungan sebelum masuk ke dalam pasar ya. Tidak semua trader memiliki risk reward yang sama, sesuaikan dengan metode dan profil trading masing-masing. Banyak orang berpikir mereka harus mencari $1000 dalam 1 kali perdagangan ya. Itu terlalu nafsu dan egois. Kita hanya perlu memiliki risk dan reward yang ideal, dan kita bisa mendapatkan $1000 itu mungkin dalam 10-20 kali perdagangan ya. Jadi lebih santai teman-teman ya. Dengan adanya risk and reward yang baik nih, teman-teman itu nggak pusing gitu kepalanya ya. Cukup jalanin aja, tentukan target yang ideal ya, tradinglah dengan santai, dengan tenang, dengan istilahnya itu logika ya, dengan akal ya, jangan pakai emosi, pasti nyampe juga gitu ya. Trading itu harus santai dan tenang. Jika Anda tahu caranya, Anda tidak akan pusing dan harus mengikuti jalan ninja para trader yang gagal ya. Jadi ini kebanyakan orang-orang ini nggak tahu caranya. Kalau saya ajak, belajar dulu mau nggak gitu, nggak mau. Ya udah akhirnya loss, biarin aja gitu. Ya, karena mereka nggak tahu caranya, mereka nggak punya ilmunya, ya, mereka langsung terjun menggunakan modal yang terlalu besar, dikasih tahu juga ngeyel, karena ya biasalah adrenalinnya masih tinggi, ya biarin aja gitu. Ya, dan akhirnya apa, dia ngikut jalan ninja para trader itu yang loss besar, yang gagal ya. Jadi hari ini teman-teman udah dapat ilmunya nih ya. Menentukan risiko ternyata segampang itu. Ya memang gampang. Ya memang gampang, dari dulu memang trading itu nggak sulit gitu. Trading itu kelihatannya sulit ya. Tetapi kalau Anda itu sudah punya niat ya, Anda tuh pasti pintar gitu. Ya itu yang saya katakan kepada murid-murid orang-orang yang belajar di saya gitu. Saya tidak butuh kamu cerdas, saya butuh kamu niat dulu gitu. Ya, makanya saya bilang kemauan untuk memahami jauh lebih penting daripada kemampuan untuk memahami ya. Jadi kemauannya dulu, niatnya. Kalau dia udah niat, saya ajarkan dia 3 bulan itu pasti pintar ya. Yang penting jangan blunder aja, jangan dia bikin masalah sendiri lagi gitu ya. Oke, trading adalah salah satu pekerjaan atau bisnis yang harus dilakukan dengan perhitungan dan logika. Saya sudah membuktikan bagaimana manusia cerdas dan manusia malas itu berpikir ya. Perbedaan dari mereka adalah orang cerdas akan berpikir sebelum bertindak ya. Mereka menghitung resiko dan memiliki persiapan. Orang malas dia bertindak tanpa berpikir ya. Mereka itu impulsif dan tidak punya perhitungan ya.
Jadi orang-orang malas ini ya, istilahnya tuh pengennya langsung terjun, terjun, terjun. Nah, itu kayak Viking gitu ya. Jadi kayak zaman perang gitu ya. Dan ini ada satu kutipan ya terakhir dari Benjamin Franklin, by failing to prepare, you are preparing to fail ya. Jika Anda gagal untuk membuat rencana, gagal untuk membuat persiapan, Anda itu sama saja mempersiapkan untuk kegagalan ya. Jadi teman-teman itu harus punya rencana, harus punya persiapan. Kalau Anda tidak punya persiapan, berarti Anda itu berencana untuk gagal ya. Jadi ini adalah salah satu kutipan yang selalu saya ingat ya. Ya inilah yang kita gunakan itu sebelum trading, membuat trading plan, sebelum trading kita hitung dulu risiko segala macamnya. Jadi jangan sampai Anda masuk di pasar, tapi Anda itu pelangap pelongong gitu ya, bingung gitu. Oh, ini kenapa SL, oh ini kenapa TP segala macam. Nah itu kan istilahnya Anda kebingungan gitu. Oke, mungkin ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya untuk sesi kali ini. Saya harap teman-teman itu mendapatkan ilmu ya, mendapatkan manfaat ya, dan teman-teman bisa istilahnya memiliki catatan, teman-teman bisa memperbaiki sistem teman-teman sekarang, dan trading teman-teman jauh lebih baik ya. Dan nanti akan saya lanjutkan lagi mungkin dengan satu video lagi, yaitu tentang win rate ya, atau winning ratio ya, tentang peluang probabilitas. Nah itu akan saya bahas mungkin di video yang lain ya. Jadi teman-teman tunggu saja. Saya harap teman-teman itu selalu membuat catatan ya, teman-teman selalu menulis, mengambil catatan dari setiap video-video yang saya buat, karena saya rasa itu sangat bermanfaat agar teman-teman itu bisa baca kembali, bisa evaluasi kembali apa yang teman-teman pelajari, dan janganlah seperti orang malas ya. Orang malas itu memang malas teman-teman. Saat mereka belajar mereka nggak punya catatan, saat mereka itu menuntut ilmu mereka itu tidak memperhatikan gitu loh. Mereka tuh menganggap bahwa ini nggak penting gitu ya. Tapi kalau orang pintar itu mereka merasa bahwa yang namanya ilmu itu sangatlah mahal teman-teman ya. Apalagi teman-teman itu sedang dalam kondisi misalnya tuh sedang tidak diuntungkan gitu ya, lagi susah segala macam. Nah ilmu yang teman-teman dapat itu sangat-sangat bermanfaat, saya rasa seperti itu ya. Jadi thank you sama teman-teman karena sudah menonton video ini dan sudah mengikuti ya channel dari Ilmu Gunung Sih. Oke, thank you sama teman-teman, sampai jumpa lagi, bye bye.